Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut teman-teman, selamat malam semuanya. Ini adalah video kedua, lanjutan dari video pertama tadi. Di malam ini adalah dua video ya. Jadi ya 5 hari insya Allah kita akan belajar secara sederhana materi-materi yang biasanya umumnya ada di kitab Nahwu. Jadi mungkin nggak lengkap ya, tapi insya Allah sederhana, tapi insya Allah pembahasannya cukup mencakup materi-materi Nahwu umumnya. Jadi di video ini kita akan belajar bareng tentang kalimat isim dan macam-macamnya. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang macam-macam kata, bahwasanya kata itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kita pada yang nomor 1 dulu, yaitu kalimat isim. Kalimat isim dan macam-macamnya, saya masukkan gambar dulu ya. Oke. Nah, macam-macam isim dari segi jenis itu ada 2, yaitu isim ketika dilihat dari segi jenis ada namanya isim mudzakkar, ada namanya isim muannas. Jadi ada dua, ada isim mudzakkar, dan isim muannas. Mohon maaf. Oke. Isim mudzakkar dan isim muannas. Jadi isim ketika dilihat dari segi jenis ada 2, ada namanya isim mudzakkar, ada isim muannas. Isim mudzakkar itu adalah isim yang menunjukkan kepada laki-laki atau nama benda yang tidak di situ tidak ada ta marbutohnya. Jadi poin pertama, semua isim yang gampangnya itu semua nama laki-laki pasti mudzakkar gitu ya. Isim menunjukkan laki-laki maka pasti dihukum mudzakkar. Misalnya Aliun, Hasanun, Umaru, Tolhatu, itu kan nama laki-laki ya, maka termasuk Tolhah, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali adalah termasuk contoh isim mudzakkar. Kenapa? Karena menunjukkan laki-laki. Atau ada pilihan kedua, atau bukan laki-laki, dianya berupa nama benda tapi di situ nggak ada ta marbutohnya. Jadi misalnya jawalun, HP, nggak ada ta marbutoh, berarti jawalun mudzakkar. Jidarun, tembok, nggak ada ta marbutoh, berarti jidarun termasuk mudzakkar juga. Kemudian maktabun, meja, nggak ada ta marbutoh, berarti termasuk isim mudzakkar. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah isim muannas. Isim muannas ini kebalikan daripada isim mudzakkar. Kalau isim mudzakkar menunjukkan nama laki-laki, kalau isim muannas menunjukkan nama perempuan. Misalnya Fatimatu, Maryamu, Zainabu, Aisyatu. Itu kan nama-nama perempuan, berarti kesemuanya itu nanti dihukumi termasuk atau terkategorikan isim muannas. Kemudian yang termasuk isim muannas lagi adalah kebalikan dari mudzakkar. Kalau mudzakkar itu nama benda yang enggak ada ta marbutohnya. Lah kalau muannas itu nama benda tapi di situ ada ta marbutohnya. Nama benda ya, bukan nama orang. Nama benda yang ada ta marbutohnya, misalnya saatun, jam. Kan jam itu nama benda. Tapi ada ta marbutohnya, berarti saatun termasuk isim muannas. Misalnya lagi nafidatun, jendela. Nama benda tapi ada ta marbutohnya, berarti muannas. Kemudian mirwahatun, mirwahah itu artinya kipas angin. Nama benda ada ta marbutoh, berarti muannas. Seperti itu. Kemudian ada pilihan lain, ada juga yang bukan nama perempuan, bukan juga nama benda yang ada ta marbutohnya tapi dihukumi muannas, diantaranya anggota tubuh berpasangan. Yadun kan berpasangan tuh anggota tubuh, berarti muannas. Yadun dihukum muannas. Ainun berpasangan, khaddun pipi berpasangan. Kemudian udunun telinga berpasangan, rijlun kaki berpasangan. Berarti setiap anggota tubuh berpasangan dihukumi muannas. Seperti itu teman-teman. Kemudian selain itu bisa dihukumi muannas adalah isim-isim yang memang dinas dalam Al-Qur'an sebagai isim muannas. Dari mana kita tahu? Dari rujukannya. Misalnya wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan ketika waktu duhanya. Di situ pakai domir ha itu ketika kita belajar nahwu gitu ya, itu adalah domir muannas, berarti syams
dihukumi mu'annas. Berarti syamsun termasuk isim mu'annas. Jadi ardun, samaun juga sama, itu dihukumi mu'annas karena dinas dalam Al-Qur'an. Kemudian yang dihukumi mu'annas lagi adalah sifat khusus perempuan, misalnya khaidun. Kan nggak mungkin tuh cowok haid, berarti khaidun dihukumi mu'annas. Contohnya lagi hamilun, kan nggak mungkin cowok itu hamil, berarti hamilun dihukumi mu'annas. Seperti itu teman-teman. Sebentar, lanjut lagi ya. Kemudian kita belajar macam-macam isim lagi. Saya tulis lagi lah. Macam-macam isim part 2 gitu lah misalnya. Macam-macam isim lagi seperti yang ada di buku, tapi kali ini dilihat dari segi jumlah atau bilangan. Oke, dari segi jumlah atau bilangan. Jadi isim ketika dilihat dari segi jumlah atau bilangan, maka di sini saya masukkan gambar dulu ya. Oke. Isim ketika dilihat dari segi adat atau bilangannya ada 3. Ada namanya isim mufrad, ada namanya isim musanna, ada namanya isim jama'. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Contoh qalamun, satu pena, kemudian muslimun, satu orang muslim, kemudian muslimatun, satu orang muslimah. Kemudian isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti 2 atau ganda. Qalamani, 2 pena, muslimani, 2 orang muslim, muslimatani, 2 orang muslimah. Kemudian kalau jamak berarti kan lebih dari 2. Kalau mufrad itu 1, musanna itu 2. Kalau jamak berarti isim yang menunjukkan arti lebih dari 2. Misalnya aqlamun, beberapa pena, berarti penanya itu lebih dari 2. Muslimuna, beberapa muslim laki-laki, berarti muslimnya lebih dari 2. Kemudian muslimatun, beberapa wanita muslimah, berarti muslimahnya lebih dari 2. Seperti itu. Jadi isim ketika dilihat dari segi jenis ada 2, muzakkar dan muannas. Dan ketika dilihat dari segi adat ada 3. Ada namanya isim mufrad, isim musanna, ada namanya juga isim jama'. Lanjut lagi. Kemudian isim ketika dilihat dari segi maksud saya itu isim ketika dilihat dari segi adat kan ada 3, mufrad, tasnya, jama'. Tapi jama' itu ada pembagiannya lagi. Jadi isim jama' itu ada macam-macamnya lagi. Nah, bentuk-bentuk isim jama'. Pertama jama' mudzakkar salim, kemudian jama' muannas salim, kemudian yang terakhir adalah jama' taksir. Saya jelaskan satu-satu. Jama' mudzakkar salim adalah isim jama' dari isim-isim mudzakkar yang berakal. Jadi syaratnya harus isim mudzakkar dan berakal. Kalau nggak berakal nggak bisa masuk jama' mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, beberapa lelaki muslim, mu'minuna, beberapa mukmin laki-laki, mu'allimuna, beberapa pengajar laki-laki. Lah kalau teman-teman perhatiin ini adalah tinggal nambah wawu dan nun di akhirnya. Itu adalah termasuk ciri dari jama' mudzakkar salim. Nanti ada kalanya berubah, tapi itu termasuk ciri dari jama' mudzakkar salim itu akhirannya wawu sama nun. Muslimun, satu laki-laki. Kalau banyak berarti tinggal nambah wawu sama nun, muslimuna. Kayak gitu aja teman-teman. Kemudian yang kedua jama' muannas salim, yaitu isim jama' dari isim-isim yang muannas baik berakal atau enggak. Kalau mudzakkar tadi syaratnya harus berakal. Tapi kalau muannas itu enggak disyaratkan harus berakal. Jadi boleh berakal, boleh enggak. Contoh di sini tapi saya contohkan yang berakal ya. Misalnya muslimatun, beberapa wanita muslimah, mu'minatun, beberapa wanita mukminah, mu'allimatun, di sini ada lanjutnya ya, beberapa pengajar wanita. Contoh yang gak berakal misalnya mirwakhatun itu satu kipas angin, tapi kalau jamak bisa marawiku atau mirwakhatun, seperti itu. Kemudian jamak taksir yang terakhir adalah jamak taksir, yaitu
Isim jamak yang mengalami perubahan tidak baku dari bentuk mufradnya, berubahnya itu banget gitu loh teman-teman. Kalau yang mudzakkar salim tangan berubahnya itu ada aturan, tinggal baku banget gitu, tinggal menambah wawu sama anun. Begitu juga dengan jamak muannats salim, tinggal atun gitu aja. Tapi kalau jamak taksir itu berubahnya itu enggak beraturan, misalnya dari qalamun menjadi aqlamun, dari rojulun menjadi rijalun, dari mar'atun menjadi nisaun. Makanya dinamakan jamak taksir. Taksir itu pecah itu berarti berantakan itu enggak berarti enggak beraturan. Seperti itu aja teman-teman, semoga memahamkan dari pertama ini, semoga dimudahkan belajarnya. Kalau nggak paham bisa diputar-putar lagi videonya. Dan untuk pemakluman aja teman-teman ya, jadi grup belajar ini karena sistemnya gratis, saya buat alhamdulillah banyak ikut, lebih dari 12 grup. Bahkan nanti boleh jadi akan tambah lagi karena ada beberapa tim, jadi banyak grupnya, itu ada banyak teman-teman. Jadi mohon maaf ketika nanti nggak bisa melayani tanya jawab satu persatu dari teman-teman, tapi saya harapkan nanti di akhir akan dibagikan ebook berupa PDF lengkap dan videonya bisa diputar-putar terus sampai paham, dan saya harap semoga memahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.